Saya pagi ini menerima Wakil Menteri Pertanian dan Rural Development RRC, Republik Rakyat Tiongkok. Dan pertemuannya sangat baik, sangat bagus ya. Ada beberapa 4 poin ya. 4 poin. Yang pertama adalah poin terkait perberasan. Jadi ternyata swasembada beras atau produktivitas beras kita yang tinggi itu ternyata juga dimonitor di banyak negara, termasuk China sangat memonitor itu dan juga melihat efek dan hasilnya. Tentu saja China juga adalah negara yang juga mengkonsumsi nasi atau beras sebagai salah satu bahan pokoknya, khususnya China di bagian selatan mereka banyak makan dengan beras ya, dan mereka juga punya teknologi dan seterusnya. Salah satu yang menjadi buah atau menjadi pokok pembahasannya adalah bagaimana di sistem perberasan ini kita ada semacam kerjasama. Apakah kerjasama dalam risetnya, apakah kerjasama dalam perbenihannya, apakah kerjasama dalam banyak, termasuk dalam industrialisasi dan lain-lain ya. Tentu saja kita sangat eager untuk semua kerjasama. Kita kan ingin punya misalnya benih unggul padi di tanah rawa misalnya, atau benih unggul padi di air payau, sehingga walaupun airnya campur antara asin sama air tawar di pesisir kita, petani tetap bisa. Nah itu kami sampaikan. Kita juga punya varietas-varietas itu, tapi kan nggak ada salahnya kita mungkin saling terbuka, saling share informasi sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik yang dia punya, sehingga kita bisa pakai untuk supaya produktivitas kita terus naik dan membawa kesejahteraan bagi petani. Yang kedua adalah temanya terkait bagaimana trade atau perdagangan antara Indonesia dengan China. Indonesia dengan China itu total trade-nya itu 7,7 miliar dolar. Dan salah satu tujuan ekspor yang besar untuk Indonesia karena kita surplus ya. Kita surplus 1,7 dan komoditi yang kita banyak ekspor adalah satu kelapa sawit, yang kedua ya CPO kelapa sawit ya, bukan kelapa sawit buahnya tapi CPO kelapa sawit, kemudian natural rubber atau karet alami ya, kemudian juga kita kirim sarang burung walet ke Indonesia, ke China, dan kita termasuk yang terbesar di dunia untuk produksi sarang burung walet. Nah, dari trade ini China sangat berkepentingan terhadap natural rubber dan palm oil atau CPO kita, karena mereka punya kebutuhan yang besar. Tentu saja kita sebagai produsen ini satu kesempatan di mana pasarnya ada, dan CPO atau kelapa sawit dan juga karet ini kan nggak semua negara bisa menanam dan bisa panen. Nah ini satu keunggulan kita, di mana Presiden ingin produktivitas yang kita tingkatkan, ya yield per hektarnya kita tingkatkan, sehingga selain negara untung karena perdagangannya besar ke luar negeri, tapi juga membawa manfaat bagi petani-petani kita, petani karet, petani sawit, termasuk sarang burung. Yang ketiga poinnya adalah terkait livestock. Livestock itu terkait peternakan, terkait urusan hewan. Kita itu punya interest terhadap China, yaitu kita ingin menggolkan, ini bukan livestock tapi ini satu hal tadi, bagian dari trading tadi, trade tadi, dari perdagangan adalah durian. Indonesia itu produksi durian besar, dan hampir juga besar sekali kita juga ekspor ke luar negeri. Nah ternyata yang konsumsi durian besar itu salah satunya adalah China. Sementara kita banyak ekspor ke negara lain, nah negara itu ekspor lagi ke China. Maka salah satu permintaan dari kita adalah bagaimana kita bisa langsung mengakses pasar durian China langsung tanpa harus melalui negara lain. Gitu ya. Nah itu sepertinya sih bukan hal yang sulit, jadi sih sudah direspon, insya Allah ini kita follow up terus Pak ya, sehingga bisa. Yang kedua adalah Indonesia ini produsen sarang burung walet terbesar di dunia. 80% sarang burung walet yang beredar di dunia ini
itu berasal dari Indonesia. Dan yang mengkonsumsi paling besar itu adalah RRC atau China. Dan juga kita ekspor ke Amerika, ke Kanada, kemana-mana. Yang makan juga adalah orang Asia yang ada di negara-negara ini, di Eropa. Kita menginginkan bagaimana lebih banyak lagi kita bisa ekspor secara penurunan lebih banyak lagi ke China. Dan juga lebih banyak orang bisa involve dalam atau terlibat dalam bisnis ini. Karena apa? Karena sarang burung walet ini kan banyak smallholder kan, ya, banyak petani-petani kecil di desa-desa. Tentu saja ini kalau kita tembus ini semua kita bisa dapatkan, ini insya Allah bisa membawa tambahan kesejahteraan. Yang ketiga adalah permintaan kita ke China terkait poultry atau terkait ayam perunggasan. Kita ini swasembada di urusan ayam, bebek, dan seterusnya. Di poultry kita swasembada, kita nggak impor. Bahkan kita ini harus ekspor. Jadi sudah swasembada, bahkan agak oversupply, gitu ya Pak Dirjen ya. Maka kita juga ingin, ini China ini 1,3 miliar Pak. Ya, ini pasar yang besar tentu saja, dan kita ingin daripada kita ekspor poultry kita ke negara lain lagi, terus negara itu kemudian ekspor lagi, ya kita ingin bagaimana kita punya akses langsung sana. Nah, yang terakhir topiknya adalah agriculture trade dan cooperation. Tentu saja kita sangat China adalah negara yang penting bagi Indonesia, dan kita ingin bekerja sama dengan semua negara, khususnya negara-negara yang memang maju, secara pertanian maju, secara industri pengolahan maju, dan kita harus banyak kerja dengan banyak negara, khususnya dengan China. China itu adalah contoh yang baik bagi Indonesia, bagaimana dia memberi makan populasi yang besar. Bagaimana dia dengan populasi yang besar itu menghilangkan kemiskinan. Jadi kita banyak belajar dari negara-negara yang seperti ini. Bagaimana pertanian maju, bagaimana meningkatkan yield per hektar, bagaimana meningkatkan ekonomi di pedesaan dan seterusnya. Jadi relatif agak mirip-mirip sama Indonesia, dengan skala yang Indonesianya relatif lebih kecil dibandingkan China. Tentu saja dengan populasi yang besar, tantangan itu lebih besar. Nah, kita ingin belajar dari situ. Kami tegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kooperatif dengan siapapun, sebagaimana Pak Presiden selalu sampaikan, 1,000 friends to few dan 1 enemy to many. Jadi kita ingin bekerja sama dengan siapapun, selama kerjasama itu menguntungkan kepentingan nasional kita. Kalau di pertanian, apa kepentingan nasional kita? Adalah meningkatkan produksi, mengurangi impor, menaikkan ekspor, ya, menambah devisa, dan harus membawa manfaat kesejahteraan bagi petani kita. Itu aja. Saya kira itu mungkin update-nya. Terima kasih.